Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Indosoft. Jadi kali ini kita membahas tentang resep atau bahasa Indonesianya resep ya. Jadi resep kan, dalam resep tuh biasanya ada bahan-bahannya dan nama resepnya. Jadi inilah resep dalam Indosoft ini, dalam SCADA. Oke, kita langsung aja. Pertama, jangan lupa buat screen receptnya. Sudah dikasih tahu caranya di video sebelumnya. Ada juga kita harus membuat sebuah tombol di screen navigator untuk membuka screen receipt. Oke. Ini adalah tampilan yang sudah jadi. Kita akan bahas cara buat ulangnya saja. Sebelum itu kita harus membuat sebuah receipt baru. Caranya itu di tab task kita klik, kemudian kita klik receipt, klik kanan insert. Nah, jika sudah diklik insert, tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa tulis sendiri deskripsinya. Sini saya buat saja contoh receipt. Kemudian file name-nya kita buat sebuah text project text. Kita buat sebuah teks namanya receipt name. Tipenya itu adalah string. Ini ya, receipt name. Jangan lupa ini ya, kurung awalnya. Untuk optionnya kita checklist save as XML nya dan Unicode. Oke, lanjut. Di bagian tag name nya kita buat tag minyak, gula, garam, tepung. Ini contoh saja, bisa diganti lainnya. Itu tipenya integer. Dan kemudian di sininya tuh number of elemennya kita buat satu aja. Kenapa integer? Ini ya, ada minyak, gula, garam, tepung. Kenapa integer? Karena nanti ini resep kan, misalnya resep es krim, minyaknya berapa gram, misalnya gulanya berapa gram, garamnya berapa gram, tepungnya berapa gram. Jadi pakai integer. Oke. Kemudian ini sudah kita buat tagnya. Receipt name kita buat tag tadi, tipenya string ya. Kemudian status kita buat tag itu status receipt tipe integer. Oke. Ini sudah kita close. Ini kita close juga. Kemudian tombol-tombolnya. Di sini ada 5 buah tombol. Tombol save, tombol load, tombol select, tombol delete, tombol init. Jadi save ini digunakan untuk nge-save file receipt-nya yang kita buat nanti. Load untuk meload atau membuka file receipt-nya. Select untuk memilih file receipt. Delete untuk menghapus. Dan init itu inisialisasi untuk setting nol itunya, jumlah di bahan-bahannya atau komponennya. Langsung aja kita klik 2 kali. Di sini tombolnya tuh pakai programnya, saya pilih di on up. Jadi ketika mouse dilepas baru jalan programnya. Tipenya kita pakai built-in. Kemudian saya sudah menyiapkan codingnya untuk setiap tombolnya di deskripsi nanti dalam bentuk notepad. Jadi untuk tombol save kita tinggal copy coding ini ke sini. Nah, di sini kan ada tagnya, kita pilih aja tadi. Pilih aja status receipt ya. Integer
status receipt. Oke. Nah, kemudian di sini ekspresinya kita tinggal paste aja. Perlu dicatat kalau kita main paste, copy paste, nama contoh resipnya ini harus sama ya dengan di sini dan di deskripsinya. Kalau enggak dia akan error. Oke. Kemudian untuk load sama, dia cuma beda di sininya aja, diganti load. Untuk select juga sama, untuk select beda ya. Untuk select kita tinggal copy saja programnya, codingnya, kemudian delete. Cukup sama juga, tinggal paste saja, diganti jadi delete, dan yang init diganti init. Oke. Status di sini tadi udah tahu ya. Nah, terus kita sudah buat tagnya, jangan lupa diarahkan tagnya. Receipt name pakai tag receipt name, minyak pakai tag minyak, gula pakai tag gula, garam pakai tag garam, tepung pakai tepung, status pakai status receipt. Ini semuanya ini yang receipt name, minyak, gula, garam, tepung ini jangan lupa di checklist inputnya, yang status nggak usah. Oke. Jika sudah, kita close saja, kita jalankan. Jangan lupa di set startup ya, supaya dia muncul di startup. Nah, ini dia tampilannya. Misalnya kita membuat sebuah resep bakso dengan minyaknya misalnya 1 kilo ya, 1 kilo, tepung 1 kilo, kemudian kita save. Nah, ketika di sini 0 berarti sukses. Saya akan beritahu apa maksud 0 ini, dan kalau dia nggak 0 tuh gimana. Jadi di help, di bagian background text di sini ada receipt. Nah, kita klik receipt di sini. Nah, ini dia return value. Jadi 0 itu sukses, berarti save-nya sukses. Kalau 1 berarti expression adalah numeric bukan string. Kalau 2 expression tidak mengandung sebuah nilai gitu. Kemudian kalau 3 invalid operation, operasinya salah. Kemudian kalau 4 resepnya tidak ditemukan. Kemudian kalau 5 disknya error. Nah, 5 ini kalau kita nge-save, klik save, terus coding kita misalnya salah, dia nggak akan 0 statusnya, dia akan 5. Kita save ya. Nah, cara membuka file save-nya itu di mana? Di folder project kita ya, tergantung kita nyimpannya di mana. Di sini saya simpan di folder ini. Nah, di sini akan muncul sebuah file berformat XML, isinya bakso, namanya bakso. Kita lihat isinya apakah sama. Nah, sama kan, minyak, gula. Oke. Kemudian kita misalnya mau save apa lagi, batagor dengan komposisi 2 misalnya. Kita save, kita buka lagi. Sini sudah, kita refresh dulu sebaiknya. Refresh batagor. Oke, sama ya. Jadi inilah file berbentuk XML atau format XML. Nah, sekarang kita ke fungsi load. Load ini untuk membuka file sebelumnya atau yang pernah kita buat.
Misalnya tadi kita buat apa, bakso, kita load, nah dia akan membuka yang tadi. Sekarang fungsi select itu untuk memilih nama file receipt-nya. Tinggal kita klik, kita pilih aja. Di sini saya sudah buat 3 tadi, misalnya Cimol, oke. Nah dia akan membuka Cimol. Kemudian kita ke fungsi delete, misalnya bakso load, kita delete, kita load lagi, kita delete ya. Nah bakso di sini akan hilang. Kemudian kita klik Batagor, kita delete, Batagor akan hilang. Nah misalnya kita buat lagi ya, Cimol, save, bakso, satu, save. Nah misalnya kita Cimol, kita init, dia akan jadi 0, kita load lagi, nah dia akan berubah jadi 0, kita save. Jadi sekian tentang tutorial tentang receipt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke report. Report itu adalah laporan, jadi fungsi untuk melaporkan sesuatu di Indosoft Web Studio. Jadi pertama kita buat dulu tampilannya. Di sini ada report name. Ini report name kan nama report, laporan kan, jadi harus panjang namanya. Sini 15 pagarnya. Kemudian 3 buah tombol, tes, report print, dan report open. Kemudian ada status pakai 3 buah pagar aja. Kemudian kita masuk ke kita buat variabelnya atau teksnya. Yang harus kita buat itu adalah pertama string, yaitu receipt name, report name. Kemudian booleannya tes. Kemudian ada integer, integernya kita buat variable report name, tes, status, report status ya, status report status. Kemudian di report name ini kita pakai tag report name, status pakai tag report status, tesnya tipenya toggle tagnya kita pakai tes, boolean tes. Kemudian report printnya double klik, ini dia pakai tag report status. Untuk cerah report status, oke. Kemudian text expressionnya report, ini diketik aja sendiri, report dalam kurung this report 1. Nah report 1 ini kita buat di sini di tas report 1. Caranya insert terus klik. Nah sini saya sudah buat, tinggal disamain aja.
contohnya sini namanya contoh report. Kemudian output filenya menggunakan tag report name, jangan lupa kurung awalnya, tinggal diketik aja. Nah, di sini isi laporannya atau reportnya kita ketik sendiri, ikutin aja contohnya yang udah di sini. Jadi kita pakai tag suhu sama tag kelembapan yang dari materi tentang tren suhu dan kelembapan. Jadi kita akan laporkan atau kita print suhu sama kelembapannya. Oke, close. Kemudian sini ada report open. Ini aktifkan dulu hyperlinknya, kemudian isi URL-nya dengan coding ini. Oke, kita close. Kita jalankan. Oke, karena tadi kita menggunakan tag-nya suhu dan kelembapan, misalnya suhunya kita ubah jadi 73, kelembapan 61. Terus kita report, misalnya namanya report tes 1. Oke, kita klik tes, kita print. Ketika sudah kita print, kita buka di file penyimpanannya. Kita buka tempat kita menyimpan projectnya. Nah, di sini ada report tes 1. Dan dia akan di print atau dilaporkan suhunya 73 dan kelembapan 61. Oke, kalau kita report open, kita akan membuka report name-nya. Misalnya kita buat report 2 ya. Report 2 dengan suhunya 22, kelembapan 17. Print report. Jadi kalau kita klik sini report 1 tadi, kemudian kita open, salah, report 2. Seperti tadi salah menulis nama reportnya. Oke, sekian tentang report. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.